sosiologi, kritis, kreatif, dan analitis. Indonesia adalah negara yang sangat kaya. Kekayaan alam ini terkandung di dalam lautan yang luas dan tanah subur berasal dari jejeran gunung yang indah, membentang luas dari barat sampai ke timur Indonesia. Keragaman budaya yang terkandung di dalam bangsa Indonesia lahir melalui proses sejarah yang sangat panjang, menciptakan keserasian dan keharmonisan antara alam, manusia, dan budaya. Sekarang, tugas kita adalah menjaga, melestarikan, dan mewariskan kepada generasi selanjutnya dari tantangan dan ancaman globalisasi. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang globalisasi di era masyarakat digital dan bagaimana kita merefleksikan dampak yang ditimbulkan terhadap masyarakat serta komunitas lokal yang ada di dalamnya. Secara tidak langsung, baik itu secara sadar maupun tidak, manusia tidak akan merasa puas dengan apa yang dicapainya. Mereka akan terus mengadakan perubahan, sehingga sebagian besar manusia akan terseret ke dalam pola pikir yang individualis, ekonomis, dan politis. Realitas sosial seperti ini membawa dunia baru, yaitu modernisasi di skala aspek kehidupan. Modernisasi ditandai dengan rasio yang mendominasi aktivitas kehidupan manusia. Hal seperti ini membawa perubahan besar di kehidupan masyarakat. Perubahan tersebut bisa kita rasakan, yaitu percepatan transportasi dan komunikasi dari seluruh masyarakat dari belahan dunia, sehingga aktivitas manusia menjadi tidak terbendung. Inilah yang akan kita pelajari dan kita refleksikan, yaitu globalisasi serta dampaknya terhadap komunitas lokal di suatu bangsa. Lalu seperti apa globalisasi itu dari sudut pandang sosiologi, serta apa penyebabnya dan bagaimana dampak yang ditimbulkan terhadap masyarakat lokal yang ada di dalamnya. Seorang sosiolog bernama Anthony Giddens menjelaskan tentang globalisasi, yaitu suatu proses radikalisasi nilai-nilai modernitas peradaban barat ke seluruh penjuru dunia, kemudian berkembang menjadi modernitas global. Artinya, nilai-nilai modernitas peradaban barat akan mempengaruhi kebudayaan seluruh dunia, khususnya dunia negara ketiga atau negara berkembang. Peradaban ini akan membawa kehidupan baru di suatu negara, karena nilai-nilai modernitas tersebut secara radikal mengubah tatanan kehidupan masyarakat di dalamnya. Globalisasi menyebabkan batasan teritorial antar negara hilang. Tidak ada batasan lagi di dalam suatu bangsa. Setiap masyarakat dari berbagai penjuru dunia dapat berkumpul dalam satu ruang, satu dunia tunggal. Globalisasi juga mempermudah masyarakat dari berbagai penjuru dunia untuk mengakses informasi. Lalu mengapa ada globalisasi? Dan apa faktor penyebabnya? Yang pertama adalah berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi membuat arus informasi dan transportasi menjadi berubah secara drastis dan tidak terbendung. Pengetahuan yang semakin berkembang membuat inovasi-inovasi baru dalam bidang teknologi dan pengetahuan. Yang kedua, adanya perdagangan dari seluruh penjuru dunia membuat setiap bangsa saling terhubung antara satu bangsa dengan bangsa yang lain, menyebabkan interaksi antar negara dan interaksi antar budaya dari bangsa dan negara yang berbeda. Kemudian yang ketiga, sistem pendidikan yang maju membuat negara dunia ketiga akan mengirimkan pelajar-pelajarnya untuk belajar di negara yang maju. Mereka akan menyerap pengetahuan dan ilmu yang didapatkan dari negara maju itu. Kemudian mereka pulang ke negaranya masing-masing untuk mengembangkan pengetahuan yang mereka dapat. Sedangkan negara maju akan belajar dari budaya-budaya mahasiswa yang berasal dari negara dunia ketiga, sehingga masyarakat negara maju bisa mempelajari kebudayaan dari negara lain.
Itulah yang menyebabkan globalisasi ada dan globalisasi akan terus muncul seiring dengan perkembangan zaman.